Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadzal nabiyyil karim wa khataman nabiyyin, amma ba'du. Sahabat saudaraku di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Nasruddin Akib di FB edisi hari Sabtu 13 Maret 2021. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Dengan kasih sayangnya pada pagi hari ini kembali kita bersilaturahim, meningkatkan kebersamaan di antara kita sebagai hamba Allah, meningkatkan kualitas persatuan di antara kita, dan yang paling utama adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, dan insya Allah kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kita terus melaksanakan sunnah-sunnahnya, membawa risalah-risalahnya, agar kita menjadi orang-orang yang berakhlak di atas dunia ini. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Lalu turunlah ayat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, maka jawablah, aku adalah dekat. Jadi apabila ada yang bertanya tentang Allah, di mana Allah, maka jawablah, Allah itu dekat.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada saat itu ada yang bertanya, di mana Allah? Di kondisi zaman yang seperti ini, mungkin banyak orang bertanya tentang Allah. Maka ayat ini sangat relevan. Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini. Inilah dasar sumber jika ada manusia yang bertanya tentang Allah. Maka kita jawab bahwasanya Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Maka hendaklah aku mengabulkan, kata Allah, permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Artinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman, percaya kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti semua doa-doa yang kita ucapkan, yang kita setiap setelah sholat munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jawabannya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ayat ini. Dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kitab sucinya Allah, juklaknya Allah untuk manusia atau orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, saya garis bawahi, bagi orang-orang yang tidak beriman, wajar kalau dia ragu-ragu. Karena dia belum mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bagi orang-orang yang beriman, dia sangat meyakini bahwa Allah itu adalah dekat. Jadi Allah itu dekat. Anni fa inni qarib. Artinya Allah itu sangat dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Pokoknya ayat ini menyatakan sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada Allah. Ada orang berdoa kepada Allah tapi masih percaya dengan yang lain. Ada orang berdoa kepada Allah tapi masih melakukan perbuatan syirik, artinya menduakan Allah. Secara kasab dunia mungkin dia diberikan, tapi mendapat kasih sayang Allah dia tidak mendapatkan. Karena dia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada diri saya, mengajak kepada sahabat saudaraku
Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu kadarnya itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana kita menyikapi ketika iman kita sedang turun? Kalau iman kita sedang naik, nggak usah ditanya. Pasti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sangat luar biasa. Tapi ketika iman kita turun, bagaimana cara kita mengatasinya? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca Al-Qur'an. Seperti kita benar-benar menyatu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu nutrisinya adalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog kepada Allah. Man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap kepada Allah, ma'aqra'al Qur'an, baca Al-Quran. Jadi pada hari ini saya sedang membaca Al-Quran. Secara tidak langsung saya sedang berdialog kepada Allah. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita baca. Dan ayat ini turun ketika ada pertanyaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab berdasarkan ayat ini bahwa Allah adalah dekat. Sehingga orang yang bertanya tentang Allah itu dia memahami dan mengetahui ternyata Allah itu dekat. Wujud adanya Allah adalah adanya alam, adanya langit, adanya bumi, dan adanya manusia. Artinya manusia itu menyadari. Sehingga pada saat itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dia menyadari bahwa dia hadir di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Lalu diperjelas di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Sehingga pada saat itu yang bertanya kepada Rasulullah menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Karena dia menyadari, artinya dia menyadari bahwa dia sebagai hamba Allah. Ada orang sampai sekarang belum menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah, sehingga sombong, takabur, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, bahkan menyatakan dirinya itu melebihi dari Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, orang ini dikatakan sombong, takabur. Maka orang ini dikatakan sudah terkategori ingkar. Padahal orang yang ingkar kepada Allah itu pasti jawabannya diazab oleh Allah dan mendapat neraka syair. Kalau kita lihat dan kita baca Al-Quran, surat Al-Fat ayat yang ke-13. Jadi surat Al-Fat ayat 13 itu sangat jelas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingkar. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa, kata Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai 3 kali.
barang siapa yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka Allah sediakan buat mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi jawabannya, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, jawabannya neraka sa'ir. Jadi kita sangat beruntung. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sangat beruntung. Insya Allah kita tidak dimasukkan ke dalam neraka sa'ir karena kita beriman. Kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mengabulkan doa-doa kita apabila kita berdoa kepada Allah. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah Allah. Jadi apabila doa kita ingin diijabah oleh Allah, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada orang, mohon maaf, dia ingin doanya cepat-cepat diijabah. Dia datengin tuh, kemana-mana dia datengin. Bahkan dia berkata, kok doa-doa saya sampai sekarang belum diijabah. Lalu karena pertanyaan itu kepada saya jawab sesuai dengan ayat ini. Uji budak watad da'i zadaan. Jadi aku, kata Allah, Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Saya tanya, kamu berdoa kepada siapa? Kalau kamu berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah. Tidak pernah Allah itu tidak mengijabah hamba-hambanya. Kok sampai sekarang belum gitu? Tidak diberikan. Nah, disitulah dikatakan muhasabah atau evaluasi diri. Apakah kita sudah beriman secara maksimal, secara kafah kepada Allah atau tidak? Apa iman kita setengah-setengah? Itu bisa terjadi. Karena di dalam ayat ini, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah Allah. Sholatnya bagaimana? Ya, dari mulai niat, dari mulai wudu, ya, wudu, niat, sampai dia sholat, sampai dia keluar sholat, itu berpengaruh. Karena sholat menentukan manusia itu benar atau manusia tidak benar. Makanya guru saya ketika berwudu, nah kita bicara tentang sholat, ya, karena ini adalah doa, bicara sholat, bicara doa. Ketika guru sedang mengambil wudu, ya, ketika ingin melaksanakan sholat, saya tanya, wahai guru, bahasanya kok ngambil wudunya lama banget. Bahkan guru saya ketika mengambil wudu itu menangis. Dia sedang menangis. Saya lihat di raut wajahnya ketika dia mengambil wudu, dia menangis. Lalu saya bertanya, kan wajar, kok lama? Sedangkan murid-muridnya sudah nunggu di masjid, ingin sholat berjamaah, menunggu sang guru menjadi imam.
Menangis dia. Setelah dia membasuh kedua kakinya, dia berdoa. Lalu dia menjawab pertanyaan saya. Wahai muridku, kata sang guru, wudu itu adalah perintah Allah. Banyak orang wudu ditanya, mohon maaf, saya tanya, ada beberapa orang, wudu itu perintah siapa? Ada yang bilang perintah guru, perintah ustadz. Terus ada yang jawab, wudu itu perintah siapa? Perintah Allah. Saya jawab, bukti perintah Allah itu apa? Dia nggak bisa jawab. Lalu saya bilang, coba kamu tanya saya. Jadi saya bertanya kepada kamu, kamu sekarang bertanya kepada saya. Insya Allah jadi tahu. Nggak bedanya saya bertanya kepada guru saya. Tanya sama guru saya, kok menangis ketika mengambil wudhu? Guru saya menjawab, wudhu itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sholat, maka basuhlah wajahmu. Jadi Nasruddin katanya tuh, kata guru saya tuh, kalau kita ambil wudhu, kita melaksanakan perintah Allah. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan mengijabah kita, mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena wudhu kita melaksanakan perintah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Adanya di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau ditanya perintah wudhu itu ada perintah siapa? Perintah Allah. Dasarnya apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 itulah perintah wudhu. Banyak orang yang tidak mengerti. Dia wudhu-wudhu saja tapi tidak tahu asal usulnya tentang wudhu. Asbabul nuzulnya wudhu. Wajar kalau hari ini banyak umat Islam yang tidak memahami tentang makna wudhu. Nah, pada kesempatan yang baik ini semoga menjadi pemberitahuan buat saya pribadi dan buat kita semua bahwa wudhu itu adalah perintah Allah. Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nanti dibaca, dibuka dalam Al-Quran. Lalu guru saya menjawab, kenapa saya nangis? Nah, di sini evaluasi diri buat kita. Wahai muridku, kenapa aku menangis? Nah, di dalam ilmu fikih tentang wudhu, kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada dua tangan, ini nggak ada. Langsung membasuh wajah. Kalau ilmu fikih dalam wudhu itu mengusap dua tangan, mencuci dua tangan kita. Nah, guru saya itu ketika dia mencuci tangan, dia berdoa, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua tanganku. Dia menangis, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua tanganku. Lalu dia berkumur, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada di mulutku. Jadi dengan air yang suci ini, yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan, dengan air yang suci ini, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada kedua tanganku, dosa-dosa yang ada di mulutku. Dia menangis, ya Allah. Aku tadi berbicara yang buruk, aku berbicara yang tidak baik, aku berbicara kotor, aku berbicara bohong, aku berbicara yang lainnya. Dia menangis. Kenapa? Karena di waktu wudhunya itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dengan air yang suci ini ampunilah dosa-dosa yang ada di mulutku.
Ya. Begitu guru saya menjawab. Lalu hidung, ya Allah ya Rabb, ampunilah penciuman yang ada di hidungku. Dia menangis. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada di mataku. Karena yang namanya jeda waktu antara sholat subuh dengan sholat zuhur, berprosesnya waktu sekian jam. Kadang-kadang tangan suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Mulut kadang-kadang suka mengucap perkataan yang tidak baik. Hidung kadang-kadang mencium penciuman yang tidak baik. Disitulah dia istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan air yang suci menyucikan. Apalagi mata. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada di kedua mataku dengan air yang suci menyucikan. Dia berwudu, dia menikmati wudu itu. Dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wudunya. Sehingga dia merasakan betapa banyak dosanya seorang guru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibasuh wajahnya dengan air yang suci menyucikan. Ya Allah ya Rabb, turunkan cahayamu ya Allah, cahaya keimanan di wajahku ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada di wajahku ya Allah. Turunkan cahaya keimanan dalam wajahku dengan air yang suci menyucikan. Itu wudu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat Rasul berwudu, ternyata Rasulullah berdoa. Ada banyak, nanti dibuka tentang ilmu fikih bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan membaca doa ketika dia melakukan wudu. Lalu ya Allah ya Rabb, dibasuh kedua tangan. Ada, mohon maaf, kadang-kadang anak-anak pelajar, kadang-kadang saya lihat wudunya itu secara kasat mata itu nggak sampai siku. Dia berwudu cuma sebatas ini aja. Lalu saya tegur, saya ingatkan, Dek, mohon maaf, menurut perintah Allah, ketika kita membasuh kedua tangan kita sampai sikut, di atas siku, kita ambil wudu sambil berdoa. Banyak anak-anak kita, mohon maaf, ambil wudu sekedar ambil wudu aja, seperti capung cebok kalau bahasanya. Ambil berwudu enggak direnungi, tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua tanganku dengan air yang suci menyucikan. Ini secara lahir, secara zahir. Nah, kalau secara batin itu keyakinan kita kepada Allah. Kita ambil wudu, kita sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang ada di kedua tanganku sampai siku. Tulislah ya Allah nanti di akhir yaumil kiamah nanti amal ibadahku di tangan kanan. Jangan kau tulis di tangan kiri. Artinya seperti itu. Sampai guru saya itu menangis. Dia menjabarkan. Jadi murid-murid yang ingin sholat lama menunggu karena pertanyaan saya terhadap guru. Intinya doa. Silahkan berdoa yang terbaik, kata guru saya. Ikuti apa yang diperintahkan Rasul. Doa yang baik, manfaatkan ketika kita berwudu dengan baik. Terus dia menjabarkan, kenapa kita disuruh menyapu? Ketika kita berwudu, menyapu
jidat kita ini, ada apa yang kita sapu? Kalau kita sekedar begini nggak ada perubahan sikap dan sifat. Ternyata setelah guru saya menyampaikan tentang menyapu kepala, dia bilang, ya Allah ya Rabb, kadang-kadang pikiran kita ini kotor. Pikiran kita ini nggak benar terhadap Allah, terhadap saudara, orang-orang yang beriman. Ini pikiran ini nggak benar. Makanya setiap waktu ingin sholat, dia menyapu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa pemikiran-pemikiran kotorku. Itu guru saya itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pemikiran-pemikiran kotorku. Kadang-kadang kita punya pemikiran kotor terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap siapapun. Jadi ketika kita berwudu, ini insya Allah maka wudu kita akan bermanfaat. Sampai nangis itu guru saya. Setelah itu dia nangis sampai mengeluarkan air mata, disapu dengan air wudunya. Lalu kata guru saya, ketika kita membersihkan dua telinga kita. Nah, dalam ilmu fikih itu telinga ada. Di dalam Al-Quran tidak dijabarkan, tapi dalam ilmu fikih dijabarkan. Ya Allah ya Rabb, dengan air yang suci menyucikan ini, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua telingaku. Karena telingaku ini suka mendengar hal-hal yang nggak benar. Mendengar fitnah, mendengar omongan-omongan yang nggak benar. Artinya Islam itu baru bicara wudhu saja sudah mengajarkan hambanya untuk melakukan perbuatan kesucian. Karena surga itu, ridho Allah itu didapat dengan kesucian. Tidak mendapat keridhaan dari Allah jika ada kotoran di dalam hati kita, di dalam pemikiran-pemikiran kita. Makanya wudhu itu membersihkan secara lahir maupun secara batin. Jadi lama orang yang berwudhu ketika dia menyadari kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Kadang-kadang pemikiran kita ini kotor. Telinga kita dengar berita-berita yang nggak benar. Kadang-kadang kita diadu domba. Ini umat sekarang lagi diadu domba. Ini hikmah yang dikatakan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu ada hikmah tentang sholat. Nah, sebelum sholat wudu, artinya kita bersihkan. Makanya ayatnya subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi subhanallazi, maha suci Allah. Artinya Rasulullah itu mencontohkan, dia selalu mensucikan diri dengan wudu. Artinya jangan sampai ada kotoran-kotoran ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan kita umatnya. Kenapa banyak umat Nabi yang tidak mau belajar? Nah, kita yang mau belajar, kita jadikan ini hikmah, mau'izatul hasanah dalam perjalanan kita. Jadi telinga kita mendengar berita-berita, kita bersihkan setiap jeda waktu kita sholat. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua telingaku. Kita bersihkan dari pendengaran-pendengaran yang kotor, pendengaran-pendengaran yang tidak benar. Secara batin, insya Allah itu akan menjadi rem. Kita langsung menjadi sebuah tabayun, artinya teliti ketika kita mendapat berita. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun. Ketika datang orang-orang fasik menyampaikan kabar berita, maka telitilah. Jadi teliti. Jadi kita teliti terhadap bicara orang-orang ini.
Ketika kita teliti, insya Allah, artinya kita filter. Oh, ini baik, ini buruk. Baik kita jalankan, buruk kita tinggalkan. Inilah fungsi Quran. Mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, wudhu itu insya Allah akan menjadi filter buat kita semua, umat Islam. Buat umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu baru bicara wudhu, kita bersihkan. Setiap hari, 5 waktu. Ketika kita ingin sholat, kita berwudhu, kita bersihkan. Karena setiap jeda waktu antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh. Nah, itu kita bersihkan dengan air yang suci menyucikan. Lalu ada yang bertanya, ketika saya pernah menjabarkan ilmu fikih di dalam suatu masjid, ditanya, Ustadz, bagaimana kalau airnya itu, uangnya itu boleh korupsi? Nah, ini pengaruh. Kalau dulu, saya ingat, saya rumah di Cipinang, masih ada timba namanya, dulu nimba. Nggak pakai listrik, nimba, pakai tenaga. Kita ambil wudhu di padasan, kalau bahasa orang Betawi itu di padasan. Kita ambil wudhu di padasan. Itu dari tenaga sendiri, tenaga kita. Kalau kita nggak mengeluarkan tenaga, kita nggak berwudhu. Kita mengeluarkan tenaga, kita nimba. Kalau timbanya putus, kita benerin. Kalau gearnya itu rusak, kita benerin. Lalu kita ambil wudhu. Kalau zaman sekarang, kita ambil wudhu, kita listrik. Nah, ini airnya suci, tapi caranya kita mencari dana. Nah, ini pengaruh. Jadi sangat mempengaruhi air yang suci. Ini air suci menyucikan, air suci. Tapi listriknya dari mana dananya? Gitu kan? Sekarang gampang. Orang melakukan sesuatu, tapi caranya. Ini yang kadang-kadang halal atau thayyibah atau tidak. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita muzakarah. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh di di FB pertanyaan itu. Insya Allah kita biar jelas. Nggak apa-apa panjang-panjang, kita manfaatkan waktu. Ketimbang kita ngomong yang nggak benar, ya nggak? Kita muzakarah. Dan jika ada yang kurang pas dalam penjabaran ini, ditanya nanti kepada ahlinya atau ilmu fikih di mana kita berada. Yang jelas ini ilmu yang saya dapat dari guru saya tentang wudhu. Lalu setelah membasuh telinga, kita bersihkan, kita kedua kaki. Nah, ini kaki kita ini. Kenapa kok sampai berwudhu itu membasuh kedua kaki? Allah perintahkan. Allah tahu. Bahasanya seperti itu. Allah tahu ini kaki kadang-kadang suka melangkah ke tempat yang nggak benar. Ini kaki kadang-kadang melakukan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh berwudu, disuruh bersihkan. Ya Allah ya Rabb. Guru saya bilang, ampunilah dosa kedua kakiku. Terkadang aku suka melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Nangis Rasul. Nangis guru saya. Mohon maaf, guru saya tuh nangis. Ternyata guru saya membaca Sirah Nabawi. Ternyata guru saya membaca buku-buku tentang perjalanan Rasulullah SAW ketika dia berwudu. Jadi dia menangis. Dia menangis, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua kakiku. Nah, kedua kaki ketika kita cuci itu jangan sampai, mohon maaf, kembali lagi kepada anak-anak kita. Ketika berwudu sembarangan saja tuh. Ketika kita di masjid kita lihat, ya Allah ya Rabb, ini gurunya ngajarin apa enggak? Sebetulnya diajarin kali ya. Mungkin dianya kurang paham atau kurang ada penegasan. Jadi
kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki. Makanya dikatakan mata kaki, kenapa? Dia melangkah. Ada orang buta tapi dia masih tetap melangkah. Artinya secara zahir, secara lahir dia melangkah. Makanya ada mata kaki. Nah, ini dibersihkan. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua mata kaki. Berarti ayat ini, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, di antaranya adalah berwudu. Itu belum ke yang lain. Kita bicara wudu dulu. Ya, dari penjelasan dari ayat ini bisa dijabarkan. Belum lagi kita sholat. Ketika kita sholat, ini baru bicara wudu. Ya. Jadi kata Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Artinya perintah Allah. Wudu itu perintah Allah. Surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah bicara ya ayyuhallazina amanu, khusus orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman nggak bakalan sholat, nggak bakalan dia melakukan kebaikan menurut Allah, tapi ya dia melakukan kebaikan tapi menurut nafsu. Tapi bagi orang yang beriman, dia melakukan kebaikan itu ada dasarnya, ada sumbernya, artinya Al-Quran dan Sunnah. Itu bedanya. Beda orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu melakukan sesuatu kebaikan, dia berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia melakukan kebaikan, dia berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan ilmu dari Allah. Ya. Makanya saya nih mohon maaf, ketika saya baca ini ayat ini, kita jelaskan dari mulai kita melakukan sholat, kita wudu dulu ya. Karena apa? Karena wudu adalah perintah Allah. Dan hendaklah mereka beriman, yakin. Jadi setelah kita berwudu, kita yakin sama Allah. Kalau masalah kekuatan yang ada dalam diri, sebetulnya wudu itu adalah menjadi sebuah kekuatan lahir dan batin bagi umat Islam. Jadi wudu itu adalah sebuah kekuatan yang maha dahsyat bagi umat Islam. Karena di dalam wudu itu kita berwudu dengan air yang suci, menyucikan. Jadi ada sebuah kekuatan masuk ke dalam pori-pori kita. Ya. Jadi air yang suci menyucikan itu masuk ke dalam pori-pori kita. Makanya beda orang yang berwudu, yang sering berwudu dengan orang yang tidak sering berwudu. Orang yang sering berwudu itu sejahat-jahatnya dia masih takut kepada Allah. Tapi orang yang nggak pernah berwudu itu seperti setan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang-orang yang marah itu ketika dia marah. Tapi marahnya orang beriman itu ada sebabnya. Tapi orang-orang yang tidak beriman nggak ada sebab dia. Dia melakukan, pokoknya nggak ada adab dia. Wajar. Kenapa? Nah, bagi orang-orang yang beriman itu perjuangan. Memang harus ikhlas, lapang dada, harus sabar. Kenapa? Dari wajahnya, dari mulutnya, ucapannya. Karena dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia dengan adab, dengan akhlak. Itu yang dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama akhlak dia kepada Allah. Berwudu itu adalah akhlak. Akhlak dia kepada manusia. Artinya setelah dia wudu dia berhati-hati. Berhati-hati dalam melangkah. Berhati-hati dalam melihat. Berhati-hati dalam mengucap. Berhati-hati dalam mencium, berhati-hati dalam mendengar. Makanya cocok dah. Ada satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Saya baru menyadari itu ketika saya ngaji berdasarkan diajarkan Quran kita. Masya Allah. Nyesel nangis kita, ya Allah ya Rabb. Dosa banyak banget dah. Seperti itu tuh. Jadi apa bunyinya?
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Coba dibaca. Sesungguhnya kata Allah, di neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa kok neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka jahanam. Kata Allah, dia punya hati ini manusia, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dia punya hati, tapi memahami, masalah dunia aja yang dipahami. Dia nggak memahami tuh ayat-ayat Allah, nggak mau baca Quran, nggak mau memahami Quran, nggak mau memahami ayat-ayat Allah. Padahal ayat Allah terbagi menjadi dua. Ayat Allah berupa harfiah, Al-Quran secara huruf, Al-Quran bentuk alamiah, artinya alam, bentuk alam. Itu ayat-ayat alam, ayat-ayat Allah. Kata Allah, dia punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Maka hati manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena hatinya tidak difungsikan untuk memahami ayat Allah. Dia mempunyai mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, kata Allah. Manusia itu punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya guru saya ketika berwudu nangis dia. Karena kadang-kadang mata kita tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kita lihat itu nafsu. Yang namanya melihat, silahkan kita melihat apa saja boleh. Selama kita melihat itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau yang kita lihat nafsu, itu akan terjadi. Tadi nanti kita lihat ujung-ujung ayat ini. Kok ada orang begini gitu ya? Kita lihat ayat ini. Ayat ini membuktikan. Jadi secara harfiah kita lihat secara alam. Ternyata kelihatan itu. Ternyata benar. Cuman kita nggak ngomong aja. Tapi yang ngasih tahu Allah. Lewat Al-Quran. Kenapa saya katakan yang ngasih tahu itu Allah? Lewat Al-Quran. Kita nggak bisa nanti kita ditabokin orang gitu kan. Jadi cukup di dalam hati kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi punya mata kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Oh, ada orang begini-begini, itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau dia benar, berarti dia hamba Allah. Kalau dia salah, berarti dia hamba setan. Gitu aja. Kenapa? Kalau hamba Allah dia mengikuti perintah Allah. Kalau hamba setan dia mengikuti nafsu. Nafsunya setan. Karena yang namanya setan pasti menentang. Wala tattabi'u khutuwati setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang namanya hidup pasti ada musuhnya. Musuhnya siapa? Setan. Setan itu bisa menjelma seperti kita manusia. Makanya perilakunya kadang-kadang, kok setan lagi disalahkan? Iya. Orang ayatnya jelas kok, setan itu musuh yang nyata. Makanya kita fungsikan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi telinga tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ini dua telinga ini tidak mendengar ayat-ayat Allah. Kalau ada nasihat lewat Quran, lewat sunnah, itu ditekap kupingnya, nggak mau denger dia. Ini calon neraka kata Allah. Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya di neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Dia punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dia punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia punya telinga, dia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kalana, mereka seperti binatang. Wajar kalau ada orang melakukan perzinahan tanpa nikah.
Itu perbuatan binatang. Innauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita sudah tahu, kita taubat, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Oh, ini perbuatan binatang. Yang namanya manusia pasti punya salah. Jadi ketika kita menyadari, makanya wudhu itu adalah solusi. Jadi wudhu itu adalah solusi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salah. Itu maksudnya tuh. Bukan berarti, oh salah, dia nggak bisa berubah. Dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dia sholat taubat, lalu dilaksanakan. Dari mulai wudhu, dia mohon ampun. Dia menangis setiap hari. Kenapa? Ingin membersihkan lahir dan batinnya dengan wudhu. Insya Allah kita dijauhkan dari bala dan bahaya. Apalagi virus corona itu kita disuruh cuci tangan. Benar nggak? Islam sudah memerintahkan masker suruh tutup, artinya kita berhati-hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang terbaik. Artinya berkatalah yang terbaik. Auliyasmut, atau lebih baik diam, ditutup tuh mulut, lebih baik tutup mulut dengan masker. Artinya jangan mengucap perkataan yang tidak berkenan. Jadi ada hikmahnya, dibawa kemana-mana ada hikmahnya. Oh, ini secara harfiah, ini secara alamiah. Oh, terjadi kejadian, tidak keluar dan keluar dari Al-Quran. Baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Tinggal manusianya mau baik atau mau buruk. Mau melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan perintah yang lain. Artinya disitulah, jangan sampai kita seperti binatang. Binatang itu sama makhluk Allah, tapi binatang tidak mempunyai akal pikiran, tapi manusia mempunyai akal pikiran. Jadi ketika kita mempunyai akal pikiran, maka akal pikiran kita berfungsi. Ya, berfungsi akal pikiran kita. Kalau tidak berfungsi, ulaika kalana, mereka seperti binatang. Wajar kalau ada manusia ini bersifat seperti binatang. Coba kita katain itu orang, dia berzina, kita katain kucing, ayam, marah dia. Padahal dia sedang melakukan perbuatan binatang, sama dengan binatang, makhluk dia. Kan bedanya manusia itu punya akal pikiran. Kalau ada orang melakukan perzinahan, ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, pokoknya sama dengan binatang. Kucing, mohon maaf, taruh ayam goreng di meja. Kita taruh nih. Kucing ngambil apa namanya? Ngambil ayam. Sekarang saya tanya, yang dimarahin kucingnya apa manusianya? Ini kadang-kadang kan kucingnya dimarahin tuh kucing disambit. Bahkan kucing itu sampai dipotong sama orang gara-gara dia makan ayam. Kucing ini nggak punya binatang, nggak punya pikiran. Ada makanannya diambil. Artinya manusia kalau dia punya akal, ayam itu ditutup, ditaruh di lemari. Jangan sampai dimakan kucing, ditutup yang rapat. Kalau masih kena juga, berarti nutupnya kurang rapat. Yang harus kita marahi adalah diri kita. Udah tahu kucing itu suka ayam, lah kamu taruh di atas meja, kamu tidak tutup, dimakan oleh kucing. Kucingnya dibunuh, kan goblok. Astagfirullahaladzim. Salah kita marahin kucing, yang kita marahin diri kita sendiri. Ini hal-hal seperti ini. Artinya jangan sampai kita lalai. Makanya kata Allah, wa ulaika humul ghafilun. Janganlah kamu lalai. Artinya seperti itu. Kita tidak mau memfungsikan hati, mata, dan telinga kita. Kita nggak mau memfungsikan hati, mata, dan telinga kita. Akhirnya kita berperilaku seperti binatang.
Wajar kalau sekarang tuh pejabat sama bawahan ya seperti kayak ya rebutan apa namanya, kalau dibilang rebutan pepesan kosong, berantem ya, politik yang tidak didasari dengan Islam, tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, kayak gitu tuh. Jadi kalau negara ini seperti ini ya menurut saya wajar. Kenapa wajar? Ya orang akalnya tidak difungsikan, terus tidak memaknai makna wudhu, tidak memaknai makna sholat, tidak memaknai Islam itu sendiri, kedamaian. Saya yakin orang-orang lain itu menunggu. Islam itu artinya damai. Karena dari mulai wudhu, mulai dari sholat kita sudah diajarkan. Masalah kematian pasti akan terjadi. Coba aja lihat. Ada pertanyaan begini. Saya pernah ditanya, Pak Nas, ini gimana nih ngadepin kondisi kayak gini nih? Kalau lagi taklim ya, ngadepin kondisi ini banyak begini, ulama begini. Saya bilang biarin aja. Apalagi kalau ada yang udah tahu ilmunya, dia akan bertanggung jawab itu. Jawabannya saya jawab di dalam surat Al-Jathiyah ayat 15. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Summa ila rabbikum turja'un. Itu surat Al-Jathiyah ayat 15. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kata Allah, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya. Ini pejabat nih, melakukan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau pejabat itu melakukan keburukan, itu untuk dirinya juga. Sama dengan kita, kalau pejabat salah kita ikutin, ya kita kena. Kalau pejabat benar kita ikutin, kita dapat benar. Waman asa'a fa'alaiha. Tuh. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Bagi orang-orang yang beriman nggak usah khawatir. Yang jelas orang jahat masuk neraka, gitu aja dah. Pemimpin zalim masuk neraka. Pemimpin baik masuk surga, itu aja. Kalau udah tahu nih kita buruk nih, ini buruk nih, nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bagi umat Islam, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang, jangan ikuti. Kita udah tahu teman kita salah, suka melakukan perbuatan-perbuatan zolim, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik, jangan diikuti. Ini salah, kadang-kadang kita suka diikuti. Alasan kita apa? Saya digaji sama dia, dia lupa sama Allah bahwa itu rezeki atas izin dan kehendak Allah. Karena kita berpegang sama dia, ya dia. Kalau kita berpegang teguh kepada Allah, Allah memberikan rezeki kita. Ya kan? Barang siapa yang melakukan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya. Waman asa'a falaiha, barang siapa yang melakukan keburukan, sesungguhnya keburukan itu untuk dirinya. Summa ila rabbikum turja'un, semua akan kembali, akan mati, gitu artinya. Ini presiden kita, kalau dia benar itu untuk dirinya. Kalau dia mimpin benar nih, itu untuk dirinya. Siapapun, dia jadi menteri, dia jadi sampai jadi RT, kalau dia benar itu untuk dirinya. Kalau dia mimpin benar, kalau dia mimpin salah, neraka dia. Nggak usah kita hujat, nggak usah, dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia salah. Kalau dia benar, insya Allah, maka dia akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kan proses, Allah menguji kan, menguji hambanya. Seperti hari ini kita sedang diuji dengan kepemimpinan yang ada. Kalau dia benar, insya Allah. Kalau dia salah, dia akan mempertanggungjawabkan. Oh, mungkin di dunia kita nggak bisa, tapi di akhirat ketika dia mati, dia akan diberangkat. Seperti, mohon maaf, seperti Gus Dur, Soekarno, ya, mulai dari Soekarno yang meninggal itu, Soekarno, ya, Soeharto, ya, Habibie, Gus Dur yang udah pada meninggal, itu akan mempertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab, masalah benar atau salah itu hak prerogatif Allah.
Masalah dia soleh atau salah, itu Allah yang punya. Nah ini kita bicara wudhu. Yang jelas kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah. Dan hendaklah mereka beriman, yakin kepada Allah. Dan hendaklah agar mereka selalu dalam kebenaran. Artinya kan ini mengajarkan. Surat Al-Baqarah ayat 186 ini mengandung yang sangat luar biasa. Secara komprehensif kehidupan. Ya kalau kita dekat sama Allah insya Allah. Pada saat ini, pada kesempatan ini, kesimpulan dari pertemuan kita ini, yuk kita dekat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Siapapun kita yang melihat pada saat ini. Saya mengajak kepada diri saya, kepada sahabat-sahabat, yuk kita dekat kepada Allah. Allah mengabulkan permohonan kita. Terus kita berdoa kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Karena itu akan merugikan diri kita. Kita dapat tapi sementara. Buat apa kita dapat di dunia yang mewah, yang besar, sampai sementara kita masuk ke bumi, kita diazab oleh Allah. Dimasukkan kuburnya, azab kubur, na'udzubillah min dzalik. Ya pada kesempatan yang ini saya mengajak pada diri saya dan kita semua. Kita munajat kepada Allah. Lalu kita laksanakan perintah Allah. Kita bertakwa. Imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Kita terus berusaha secara maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ketika kita salah, kita buru-buru istighfar dan mohon ampun. Kalau kita salah kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, kita mohon maaf kepada manusia. Ketika kita berbuat salah kepada alam, kita minta maaf kepada alam. Pada kesempatan ini, saya beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan saya beristighfar, mohon ampun kepada semua sahabat-sahabat apabila saya punya salah. Saya minta maaf, mungkin ucapan saya, tingkah laku saya, tulisan saya di Facebook itu mungkin mengandung yang tidak bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besar. Dan kepada alam, kepada media. Ini media. Kadang-kadang media ini, HP ini kalau dimanfaatkan baik maka akan jadi baik. Alat komunikasi ini kalau dijadikan baik maka akan baik. Kalau buruk maka jadi buruk. Saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, meridhoi pertemuan kita. Sehingga pertemuan kita bukan hanya pertemuan yang sifatnya sementara, tapi pertemuan kita sampai kepada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengampuni dosa kedua orang tua kita. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang paripurna. Dijauhkan dari bala, dari virus-virus COVID-19 dan virus-virus lain yang berbahaya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang zalim apabila dia zalim. Kita berlindung kepada Allah dari pemimpin-pemimpin zalim. Ya Allah ya Rabb, semoga kita diberikan kesehatan paripurna, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.